tiba-tiba minta di take down videonya, soalnya saya lagi live. Enggak. Iya Miss. Ada yang bisa dibantu? Gini loh Miss, kan aku terbang ke Singapura tuh paling bisa. Aku kenal sama penyalur ini dari temanku. Nah awal itu aku udah tanya kalau ke Singapura itu potongan berapa bulan, 6 bulan. Terus dia kasih tahu juga kalau 6 bulan itu ada sisa dari potongan itu kan Miss. Terus is okay lah. Semua dokumen aku kirim, semua by online lah gitulah Miss. Aku di Lampung, dia di Jawa, semuanya pokoknya online sampai hari H bisa turun, terus jadwal penerbangan turun, aku terbang di tanggal 2 kemarin Miss, gitu ceritanya. Terus, sorry suaranya deg-degan Miss. Terus sampai Singapura, ketemu langsung, biasa kan medical kan Miss. Selesai medical, dibawa ke kantor agent. Sampai kantor agent, langsung dimarahin, kok kamu jadi gemuk banget. Terus aku kaget kan Miss. Nah kan dari awal pas interview juga aku bilangnya berat badanku 72 gitu kan Miss. Nah ternyata pas di biodata itu si penyalur itu di biodata berat badanku ditulis 60 dan fotoku diedit tanpa sepengetahuanku. Ketika aku dikasih lihat itu biodata, aku nggak kenal sama diriku sendiri Miss, karena emang bener-bener beda gitu kan. Terus aku telepon disambungin ke penyalur yang di Indonesia, dia ngode aku untuk iya gitu. Terus aku ya udahlah, udah terlanjur sampai sini, dalam hati udah terlanjur basah, dia udah bohongin agent. Aku minta maaf ke agent kalau maksudnya aku tadi kurang fokus gitu kan. Oke lah, agent ngasih kesempatan sampai akhirnya aku PAP nih, PAP. Terus 1 hari setelah PAP aku datanglah ke majikan sore itu datang ke majikan masih kemarin sore nih masih oke lah gitu kan. Terus tadi pagi kejadiannya aku nih jaga ama gitu kan guys. Pas jaga ama, nggak taunya amanya ini agak ada penyakit stres gitu, bisa dibilang stres gitu kan Miss. Tapi di awal agent nggak kasih tahu aku, agent kasih tahu akunya cuma dia cerewet gitu aja. Ya namanya kita niatnya cari duit kayak gitu kan, oke lah kita berangkat gitu kan Miss. Orang di Indonesia aja kita bisa kerja ngadepin orang cerewet, masa di sana nggak bisa kan. Niat engson pikirku gitu buat orang tua gitu kan Miss. Oke lah tak jalanin di sini. Terus tadi sekitar jam 12:30 nggak tahu kenapa dia itu tiba-tiba marah. Aku tanya marahnya kenapa, dia diem aja. Maksudnya aku ada salah apa? Aku tuh setiap ngomong dia nadanya tinggi, aku langsung minta maaf gitu kan. Atau ada omongan dia yang aku nggak paham, aku selalu bilang maaf aku kurang paham, boleh diulangin nggak gitu kan. Terus dia nggak perlu gitu. Nah akhirnya siang itu dia mau ke kamar mandi Miss, mau tak tolongin nggak mau. Dia itu kan kakinya ditatakin kursi gitu, kursinya tuh mau tak angkat dari kakinya dia gitu loh. Memang harusnya seperti itu gitu kan. Nah itu ditendang sama dia gitu, kena kakiku. Aku udah legowo nerimo gitu kan. Nah tak ikutin jalan dari belakangnya dia ke kamar mandi. Terus dia kan jalan pakai tongkat, disemparlah tongkat itu ke belakangku. Maksudnya aku berhak kan Miss kayak gitu ngadu ke, awalnya aku ngadu ke penyalurku yang di Indonesia gitu kan. Kalau keadaanku di sini seperti ini gitu. Terus dia bilang aku suruh tunggu selama 2 minggu. Aku ngobrol sama dia banyak-banyak. Oke aku coba selama, nggak usah lama-lama lah, seminggu aku bilang gitu kan. Aku pikir hanya detik itu dia seperti itu. Ternyata setelah itu makin parah Miss gitu loh. Yang ngata-ngatain aku lah, yang maksudnya makin parah lah gitu. Terus akhirnya aku bilang lah sama penyalurku, aku nggak bisa untuk maksudnya ini. Aku minta kalau bisa tolong bantuin ngomong ke agent yang di Singapura, aku gimana solusinya, aku minta gitu kan solusinya. Terus kata si penyalurku, kamu tahu sendiri kan di agent gimana susahnya. Kamu kemarin udah ketemu sama Madam Ani, kalau misalnya sama dia kamu pasti dipulangkan ke Indonesia karena berat badan kamu kurang, maksudnya ada kekurangan di berat badan kamu. Nah permasalahannya juga di situ Miss. Aku calling visa, paspor ready, dokumen ready, tapi
aku potongan itu sebesar $3.900, Miss. Terus? Itu full dipotong selama 6,5 bulan gitu. Terus aku coba tanya, terus ini gimana solusinya, kok aku nggak ada sisa sama sekali gitu kan. Sedangkan aku coba tanya ke anak-anak yang terbangnya bareng aku tapi dia lewat PT, itu potongannya nggak sebesar itu gitu loh, Miss. Dimana yang bikin beda, aku tanya gitu kan. Terus dia bilang ya memang seperti itu gitu. Terus aku minta bisa nggak ditoleransi untuk ada sisa gaji, katanya nggak bisa. Terus kalau mau pulang Indonesia harus ganti rugi sebesar 50 juta itu loh, Miss. Sebentar, sekarang permasalahannya ada di pekerjaan atau di gaji atau dipotong aja? Dua, semuanya, Miss. Iya, kalau kayak gitu nggak bisa ngomong ya Mbak ya. Kalau kamu semuanya masalah, karena bagi saya konsekuensi kamu ikut ilegal nggak lewat PT ya seperti itu, nggak ada perlindungannya. Terus kamu tahu bahwa kamu itu sekarang kondisinya itu overweight, kegemukan. Ada orang terima kamu, syukur alhamdulillah. Jadi apa yang kamu debatkan lagi? Tapi kan itu masuknya pasiennya masa sampai seperti itu. Iya Mbak, kayak gitu. Kalau saya sampai cerita kayak gitu, anak-anak Taiwan ataupun anak yang ada di Hong Kong, bahkan anak yang ada di Singapura menganggap itu biasa. Karena dia belum kenal kamu. Otomatis kerjaannya berat sayang. Di luar negeri itu nggak seperti yang kamu lihat, bisa pegang HP. Kecuali kamu sudah bisa mengambil hati mereka. Jadi bukan kamu aja yang mengalami hal ini sayang. Nggak gini konsepnya, karena gini. Kenapa sih? Karena sebenarnya masalahnya bukan hanya di majikan. Pikiranmu itu bingung, kamu kerja mati-matian tapi nggak ada uangnya karena semuanya dikirimkan ke penyalur ilegal. Terus mendapatkan majikan yang kebetulan nggak baik. Jadi kamu itu lagi runyam, pikiranmu itu banyak sekali. Kamu nggak fokus. Kamu itu nggak fokus. Orang yang tidak fokus maka akan hancur saat di negeri orang. Fokus sama pekerjaanmu, bayar itu sudah wajib karena kamu sudah diterbangkan. Karena itu Miss Yuni melarang kalian mencari sponsor yang ilegal, lebih baik masuk PT. Itu prinsip. Tapi karena sudah dijalani, ya udah jalani. Satu, kamu harus menghadapi majikan yang cerewet, itu sudah biasa dan wajar. Kedua, kamu harus menghadapi PT yang tekanannya minta kamu potongan sebesar itu. Dan ketiga, jika kamu pulang, kamu didenda. Sementara, nggak ada dalam istilah seperti itu, nggak ada. Kamu harus ikut peraturan PT. Tapi siapa yang akan bisa membela kamu? Kamu nggak lewat PT, nah? Iya, Miss. Itu masih normal ya, masih wajar. Itu konsekuensi kerja di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, ataupun di Taiwan. Kamu masih mending dong. Saya pernah ngelihat anak saya sendiri, anak buah saya sendiri, posisi makan, neneknya dolanan tae di serampang non di area. Masih ada anaknya sampai sekarang. Anak baru. Tapi karena dia niat, dia sakit hati, tapi dia bilang, saya akan menundukkan majikan ini dan akhirnya finish. Itu semua tergantung dari kamu. Jadi kalau kamu bilang, kamu kerja kayak gitu, nenek wes pikun ODGJ atau apapun namanya, kenapa ngambil kamu? Ya karena anaknya nggak kuat. Ngerti? Iya, Miss. Itu masih wajar sayang. Kecuali kamu dipukulin, dimasukin ke kamar mandi, nggak dikasih makan, itu beda sayang. Jadi kalau kamu bertanya sama teman-temanmu yang ada di luar negeri, itu masih biasa. Iya, Miss. Ini ada yang bertahan sampai 14 tahun. Ya karena memang di awal nggak ada ekspektasi kamu bisa enak gitu, nggak ada. Semuanya butuh proses karena kamu belum mengenali karakter majikan. Butuh proses, nah. Iya, Miss. Jadi apakah nggak ada yang majikan baik? Ada, tapi butuh proses. Amalan apa yang kamu lakukan sehingga tiba-tiba kamu dapat majikan bagus? Oh, saya dulu berani sama orang tua saya, ya sekarang saya dapat majikan yang kurang baik. Nggak apa-apa, saya nanam karma baik nih, saya jaga nenek ini dengan baik, disayangin walaupun dia jahat. Suatu saat dia akan berubah sayang. Iya, Miss. Jadi kalau langsung
maksudnya Kenapa? maaf ya Miss, Enggak. dikepotong. Itu maksudnya wajar nggak sih Miss kalau misalnya dengan ini kan aku maksudnya kalau itu non Singapura kan, tapi maksudnya sebelumnya tapi kan bukan ke Singapura, jadi benar-benar nol kan soal Singapura gitu. Aku percaya banget sama maksudnya ini penyalur gitu loh, udah kayak keluarga sendiri gitu kan. Nah itu maksudnya bener nggak sih segitu gitu loh Miss? Aku nggak tahu. Miss Yuni, masalah penempatan saya nggak tahu bayarnya berapa. Tapi kalau kamu nanya tentang jenazah pulang dengan bayar berapa, saya tahu. Karena kita beda. Penempatan saya nggak tahu, saya nggak ikut campur masalah penempatan. Saya juga nggak belajar tentang penempatan. Kalau ada anak tanya PT, saya kasih PT-nya. Saya nggak pernah tahu. Bayarnya berapa itu saya nggak pernah tahu. Tapi harga peti jenazah saya tahu. Jadi kamu boleh tanya itu sama saya. Tapi kalau masalah potongan itu, bayarnya berapa di PT, lah itu loh saudaramu sendiri. Masa sih kamu nggak percaya dengan potongannya? Bukan saudara sih Miss, maksudnya Kan kayak saudara. Kan kayak saudara kan kamu bilang. iya. Kayak saudara aja butuh uang sayang. Bisa jadi menipumu. Jangan percaya kalau urusan uang itu siapapun. Mendingan ikut orang lain yang nggak pernah kamu kenal. Paham? Iya Miss. Karena kalau kamu ditipu, kamu sakit hatinya banget. Mendingan ditipu sama orang yang nggak kita kenal. Bener nggak? Iya Miss. Sakit hati kan sekarang? Iya, sakit hati. Kalau kamu pulang, ikut dadi rasane tonggo. Piye enak apa? Alah kae lo Yuni apa? Oh, dek Singapura lo guayane petentang kalau pulang saiki didenda 50 juta. Iku sing nggawa kayak saudaranya sendiri PL-nya itu. Padahal saudaranya itu baik banget sama si Yuni itu. Si Yuni seminggu pulang dari Singapura. Lah dadi omongan kamu lah. Iya sih Miss. Lo yakin? Totoan wes gak percaya omongannya Miss Yuni. Mendingan digondol wong liya. Iya pernah? Iya Miss. Oke. Omongannya tonggo iki nglarani intil-intil jaran. Ngerti? Ngerti Miss. Oke, ya wes. Ada yang lagi? Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat sore. Harus kuat mental ya, nggak kuat mental dibabat habis sama kenyataan.